Bali yang diwujudkan dalam bentuk gerak, properti tari, iringan musik, dan kostum melalui koreografi yang unik dari Muhammad Aska Al-Fariji selaku Ketua Kelas 9E dan arahan dari Ibu Sulastri SPD selaku Wali Kelas. Mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari kelas 9E dengan judul Sendratari, The Origin of Trunyam Village. Selamat menyaksikan. Suatu kala di Keraton Surakarta, hiduplah seorang raja dengan 4 anaknya. Anak-anaknya terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Pada suatu hari, tercium bau yang begitu harum di keraton. Bau apa ini? Apakah kalian menciumnya juga? Iya, Kanda. Baunya harum. Tapi menyengat sekali. Bau apa ini? Bau apa ini? Aneh, baunya sangat menyengat. Iya, aneh. Jarang sekali di keraton tercium bau harum seperti ini. Kanda, sepertinya bau ini berasal dari arah timur. Iya. Kamu benar, adikku. Mari kita cari tahu. Karena penasaran dengan asal bau tersebut, mereka memutuskan untuk meminta izin pada sang raja untuk mencari asal bau harum tersebut. Mencari asal wangi? Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, pergilah. Tapi berjanjilah untuk menjaga satu sama lain. Baik, Ayahanda. Mulailah perjalanan mereka mencari bau harum tersebut. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya sampailah mereka di Pulau Bali. Kita sudah sampai di Bali sekarang. Dan baunya semakin menyengat. Berarti jalan yang kita lalui tidak salah. Sekarang kita semakin dekat dengan sumber bau itu. Kalau begitu, mari lanjutkan perjalanan. Iya, mari lanjutkan perjalanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju asal bau tersebut. Sesampainya di kaki Gunung Batur, sang putri bungsu berhenti. Adinda, kenapa kamu berhenti? Adinda tertarik dengan tempat ini, Kanda. Tempat ini sangat indah. Jika Kanda memperbolehkan, tolong izinkan Dinda tinggal di sini. Ketiga pangeran pun berdiskusi dan memeriksa tempat tersebut. Baiklah, Dinda. Kami izinkan. Jaga dirimu baik-baik ya. Kami akan lanjut mencari sumber bau tersebut. Lalu, setelah itu kami akan kembali ke sini. Kau harus berhati-hati ya, adikku sayang. Tentu, Kanda. Kalian juga hati-hati ya dalam perjalanan. Setelah itu, sang putri bungsu tinggal di pura yang berada di lereng Gunung Batur di sebelah timur, yang akhirnya diberi gelar Ratu Ayu Mas Kaketek.
saat ketiga pangeran melanjutkan perjalanannya di dataran Kedisan, mereka mendengar suara burung yang begitu merdu. Suara tersebut pun membuat sang pangeran ketiga berlompat-lompat kegirangan. Kanda, dengar. Bagus sekali suara burung itu. Bagus sekali. Hahaha. Aku senang mendengarnya. Melihat tingkah adiknya, sang pangeran sulung pun murka. Hei adikku, jikalau kau suka dengan tempat ini, tinggallah di sini saja. Tidak usah berteriak-teriak. Tidak, Kanda. Maaf. Akan tetapi pangeran sulung sudah murka. Ia pun menendang adiknya hingga sang pangeran ketiga jatuh dalam keadaan duduk bersila dan menjadi patung. Kini, patung tersebut dikenal dengan patung Batara yang menjadi gelar Atu Sang Hyang Jero. Kini sisa 2 orang pangeran saja, yaitu pangeran sulung dan pangeran kedua. Mereka berjalan menempuh Danau Batur dan mereka pun bertemu dengan 2 gadis cantik yang membuat pangeran kedua tertarik. Hei gadis cantik, mau pergi kemana engkau? Maukah engkau aku temani? Pangeran sulung tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pangeran kedua. Hei adikku. Tidak, Kanda. Aku ingin terus mencari sumber bau itu bersama Kanda. Bohong. Kau pasti lebih memilih mereka. Sang pangeran sulung telah murka. Ia pun menendang sang pangeran kedua. Konon, sang pangeran kedua menjadi kepala desa di desa Abang Duku. Akhirnya pangeran sulung melanjutkan perjalanannya untuk mencari asal bau harum. Hingga akhirnya ia melihat sang kakak dan sang dewi yang cantik jelita. Melihat para sang dewi yang begitu cantik, pangeran sulung pun terpesona dan berniat melamarnya. Wahai gadis cantik, ternyata kamu sumber harum yang menyengat itu. Kau sungguh cantik. Maukah kau menikah denganku? Iya, aku mau. Baiklah. Engkau boleh menikahi adikku. Akan tetapi, ada syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu? Kau harus menjadi panjer jagat atau kepala desa. Baiklah, aku terima syarat itu. Akhirnya, digelarlah pesta pernikahan antara sang pangeran dan sang dewi dengan sangat meriah. Setelah menikah dengan sang dewi, sang pangeran sulung mendapatkan gelar Ratu Sakti Pancering Jagat yang menjadi dewa tertinggi orang tuanya. Sedangkan sang dewi mendapat gelar Ratu Ayu Dewi Dalam Dasar yang menjadi penguasa danau. Di bawah kepemimpinan Ratu Sakti Pancering Jagat, desa Trunyan menjadi sejahtera dan berkembang menjadi kerajaan kecil. Sang Ratu Sakti Pancering Jagat tidak ingin kerajaan tersebut diserang oleh kerajaan luar. Maka dari itu ia meminta menghilangkan bau harum yang berasal dari pohon Tarumenyan. Wahai rakyatku, aku perintahkan pada kalian untuk tidak lagi mengubur jenazah orang Trunyan. Biarkan saja di bawah pohon Trunyan, sehingga bau wangi dari pohon Trunyan tidak mengundang kedatangan orang luar dari negeri ini. Jadi, negeri ini akan aman dan damai. Sejak saat itu, mayat penduduk desa Trunyan tidak lagi dikuburkan. Akan tetapi, hanya ditaruh dan dibiarkan membusuk di bawah pohon Tarumenyan. Jadi, pohon tersebut tidak mengeluarkan bau yang menyengat dan mayat yang berada di bawah pohon Tarumenyan tidak mengeluarkan bau busuk karena pohon tersebut menetralisir bau tersebut.